Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah video tutorial pengenalan dan implementasi protokol MQTT. MQTT adalah protokol komunikasi yang ringan yang dirancang untuk koneksi yang tidak stabil dan bandwidth terbatas. Protokol ini digunakan dalam aplikasi IoT karena kesederhanaannya dan efisiensinya dalam pengiriman data. Dalam MQTT terdapat beberapa konsep inti. Yang pertama, klien dan broker. Klien adalah perangkat atau aplikasi yang mengirim atau menerima pesan, misalnya sensor, perangkat IoT, atau aplikasi mobile. Lalu broker adalah server yang menerima semua pesan dari klien dan mendistribusikannya ke klien yang lain yang berlangganan dengan topik tertentu. Broker bertanggung jawab untuk menjawab dan mengelola komunikasi antara klien. Lalu yang kedua, topik. Ini adalah pesan dalam MQTT dikirim melalui topik yang merupakan hierarkis yang digunakan untuk mengkategorikan pesan. Lalu yang ketiga ada publish and subscribe. Publish adalah proses pengiriman pesan ke broker pada topik tertentu. Klien yang merupakan publish tidak perlu tahu siapa yang akan menerima pesan tersebut. Subscribe adalah proses berlangganan pada topik tertentu untuk menerima pesan yang dipublikasikan pada topik tersebut. Klien yang melakukan subscribe akan menerima pesan yang dipublikasikan pada topik yang mereka langgani. Lalu yang keempat, quality of service atau QoS. QoS 0, pesan dikirimkan sekali dan tidak ada konfirmasi. Ini adalah tingkat layanan yang paling rendah, di mana pesan menghilang jika ada masalah dengan jaringan. Lalu ada QoS 1, pesan dikirimkan setidaknya sekali dengan konfirmasi dari penerima. Ini memastikan pesan sampai tetapi tidak mungkin ada duplikasi. Lalu ada QoS 2, pesan dikirimkan tepat sekali dengan konfirmasi ganda. Ini adalah tingkat layanan tertinggi, memastikan pesan sampai tanpa duplikasi. Lalu ada retain flag. Ini adalah jika flag retain diaktifkan saat menerbitkan pesan, broker akan menyimpan pesan terakhir pada topik tertentu dan mengirimkan pesan ini kepada klien baru yang berlangganan topik tersebut. Lalu ada yang keenam, ada last will and testament atau LWT. Fitur ini memungkinkan klien untuk mengirimkan pesan terakhir jika klien tiba-tiba terputus dari broker. Pesan ini biasanya digunakan untuk memberitahu tentang status koneksi klien yang hilang. Lanjut masuk ke rangkaian. Di sini ada ESP32 dan DHT22. ESP32 adalah microcontroller dan DHT22 adalah sensor suhu dan kelembapan. Di sini pin VIN terhubung dengan pin VCC dari DHT22 sebagai jalur arus positif. Lalu di sini ada pin GND dari sensor DHT22 yang terhubung dengan pin GND1 dari ESP32 sebagai arus negatif.
Lalu di sini ada pin 15 dari ESP32 terhubung dengan pin SDA dari sensor sebagai jalur komunikasi antara sensor dan ESP32. Lanjut ke codingan, di sini ada beberapa library yang digunakan. Di sini ada wifi.h untuk mengelola koneksi wifi. Lalu di sini ada public pub client.h untuk menangani fungsi klien MQTT. Lalu di sini ada DHT ISP.h untuk antarmuka untuk sensor DHT. Lalu di sini ada global variable DHT pin untuk menentukan pin GoPIO yang terhubung ke sensor DHT. Lalu di sini ada DHT objek dari kelas DHT ISP untuk berinteraksi dengan sensor DHT. Lalu di sini ada MQTT server, URL broker MQTT. Di sini menggunakan broker public testmaquito.org. Lalu di sini ada USB client, objek yang mempresentasikan klien WiFi. Klien di sini objek yang merepresentasikan klien MQTT diinisialisasi dengan klien WiFi. Di sini ada LAS-MSG digunakan untuk menyimpan test time. Pesan terakhir untuk membatasi laju pengiriman temp dan humidity. Variabel ini untuk menyimpan pembacaan suhu dan kelembapan. Lalu di sini ada setup wifi. Ini untuk kode ini untuk mencoba menghubungkan ESP32 ke jaringan WiFi menggunakan SSID dan password yang telah ditentukan. Jika berhasil, alamat IP yang diberikan oleh jaringan akan dicetak ke serial monitor. Lalu di sini ada fungsi callback. Fungsi ini dipanggil setiap kali ada pesan yang baru diterima di topik yang sudah di-subscribe, dan pesan yang diterima akan dicetak ke serial monitor. Lalu di sini ada void reconnect. Fungsi ini mencoba menghubungkan kembali ke broker MQTT jika koneksi terputus. Dan di sini ada ID client statis. Ini digunakan untuk mencoba terhubung ke broker. Lalu jika berhasil terhubung, ESP32 akan mempublikasikan pesan welcome ke topik Think IoT Publish dan melakukan subscribe ke topik Think IoT Subscribe. Lalu di sini ada setup untuk menginisialisasi pin melalui serial monitor, menghubungkan ke WiFi dan mengatur server MQTT secara callback. Dan DHT22 untuk mengatur diatur untuk mengukur suhu dan kelembapan. Lalu di sini ada loop digunakan untuk mengecek apakah ESP32 masih terhubung ke broker MQTT. Jika tidak, maka mencoba menghubungkan kembali dan memanggil klien loop untuk menjaga komunikasi dengan broker MQTT tetap berjalan. Dan setiap 2 detik suhu dan kelembapan diukur dari sensor DHT, kemudian
Data tersebut dipublikasikan ke broker MQTT di topik Think IoT temperatur dan Think IoT humidity. Lalu saya akan mencoba menjalankannya. Di sini masih error. Masih error, Pak. Itu saja dari saya. Kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.